Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Reza Satya Nugraha dengan NPM 22150611087. Pada video kali ini saya akan membahas tugas akhir dari praktikum pertama, praktikum jaringan komputer, yang judulnya itu Basic Switch and Device Configuration. Nah, yang pertama kita di sini perlu menyiapkan paket tracer. Langsung saja kita langsung masuk. Yang pertama kita membutuhkan dua PC di sini. Kita langsung masuk aja di sini ke end device, terus pilih PC. Terus kita taruh dua PC di sini. Nah, setelah itu, selain PC, kita butuh switch. Kita langsung masukin aja ini satu switch di sini. Salah, mohon maaf. Kita pakai switch ini, pakai aja yang di sini 960 ini. Nah, nih. Nah, lalu setelah kita taruh dua switch ini, pertama itu kita sambungin switch ke switch. Oh, sebelumnya kita ubah dulu ini namanya jadi switch ini jadi switch S1. Ini juga ubah namanya jadi S2. Ya, ini lalu kita PCA. Ini juga kita ubah namanya jadi PCB. Nah, setelah itu kita hubungkan yang pertama mungkin dari switch dulu kita menggunakan kabel copper crossover. Di sini kita pakai fast Ethernet 01 ke fast Ethernet 01 di switch keduanya. Lalu untuk dari PC ke switch kita menggunakan kabel straight through. Yang ini kita dari fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 06. Kalau buat yang ini PCB kita pakai fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 018. Nah, kalau kabelnya masih orange kayak gitu tandanya dia belum aktif. Lalu Yang di selanjutnya IP di PC. Lanjut setelah itu kita bongkar pas, kita pakai port kapasitor 0, lalu nah ini udah hijau nih, nah berarti ini udah tandanya udah terhubung ya. Nah, selanjutnya kita masukin IP address PCA. Lalu kita itu pertama ke bentar, config, terus kita pencet yang fast Ethernet 0. Nah, kita masukin IPv4 address ini. Ini nih, ada yang PCA 192.168.110, terus kita langsung masukin aja, terus di enter. Untuk dia subnet masknya dia langsung keisi setelah ini. Kalau udah, ganti ke PCB. 192.168.111. Pencet yang fast Ethernet 0, IPv4 address, enter. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita masuk ke CLI di switch-nya. Dari S1 dulu, switch pertama, masuk ke CLI. Agak saya besar. Tentunya belum kelihatan, jadi saya masukin dulu Windows Capture 3. Nih. Mohon maaf ya, ada kendala dikit. Nah, jadi selanjutnya buat yang S1 ini, pertama kita langsung aja switch config. Nah, yang pertama kita masuk dulu pakai
command enable. Nah, command enable ini sendiri dia tuh fungsinya dia tuh kayak buat masuk ke dalam privilege exec mode dari user exec mode tadi. Jadi nanti dari misal kayak switch ini dia switch hashtag itu tandanya kita udah masuk ke fungsi exec modenya. Nah, habis itu langsung ke configure terminal. Kalau buat configure terminal sendiri itu dia fungsinya buat masuk ke global configuration mode agar kita tuh bisa ngelakuin konfigurasi perangkat lah. Nah, kalau buat hostname S1 ini kita ngerubah dari nama itu tadi, nama switchnya tadi ke S1 tadi hostname-nya. Jadi S1 tuh. Nah, selanjutnya langkah ke no IP domain lookup. Bentar. Oh, salah, mohon maaf. Nih, untuk no IP domain lookup ini sendiri, dia itu fungsinya buat nonaktifin pencarian DNS otomatis kalau kita salah ketik. Nah, lalu selanjutnya masuk ke enable secret class. Kalau buat enable secret class ini dia ngatur kata sandi mode privilege exec tadi sebagai class. Bentar. Gimana ya yang nulis ini ya? Lalu selain con 0, con 0, kalau yang ini dia buat masuk ke konfigurasi line console untuk melakukan akses konsolnya lah. Lalu selanjutnya password Cisco ini buat ngatur passwordnya tadi ke Cisco sebagai passwordnya Cisco lah. Lalu login. Terus tinggal kita exit. Nah, selanjutnya masuk ke interface VLAN 1. Ini kita buat masukin ke konfigurasi yang termuka VLAN 1. Lalu untuk yang IP ini buat ngatur IP dari switch-nya lah di VLAN satunya. Titik 168.1.1 buat switch pertama, terus langsung masukin juga apa sih subnetnya. Tuh. Ini harus dilihat benar-benar ya teman-teman. Lalu selanjutnya langkah no shoot ini buat no shoot buat ngaktifin add shutdown kalau termuganya saat digunakan gitu. Nah, selanjutnya bentar. Kenapa ini belum keluar ya? Oh, udah. Kita exit dulu, lupa.
Nah, selanjutnya masuk ke langkah selanjutnya itu enter login MOTD. Kita langkah pertamanya banner MOTD. Untuk teman-teman yang belum tahu juga, MOTD artinya message of the day yang akan muncul saat sebelum masuk itulah. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin yang ini unauthorized ini. Kita bebas sebenarnya mau masukin apa untuk pesannya. Kita ikutin aja, kalau saya ikutin modul aja. Strictly prohibited and prosecute to the full extent of the law. Titik. Udah, kalau udah kita langsung exit dari MLTD-nya. Balik ke satu lagi. Lanjut ke copy running config start config. Nah, kalau ini fungsinya buat nyimpen konfigurasi aktif dari running config tadi ke dalam file konfigurasi awal yang startup config. Jadi agar kita tuh tetap filenya itu tetap tersimpan walaupun di restart gitu. Setelah perangkat di restart lah. Perangkat S1-nya tadi loh. Start. Ini untuk destination file name ini kita langsung enter aja. Oke, selesai. Langsung masuk ke bagian selanjutnya, display the current configuration. Kita pakai show running config. Kalau ini fungsinya kita buat nampilin konfigurasi yang saat ini kita terapkan pada perangkat, termasuk kayak pengaturan termuka, kata sandi, sama konfigurasi lain-lainnya lah. Ini kita cukup enter aja biar kelihatan semua. Interface. Tuh, untuk VLAN satunya udah ada kan IP address-nya 192.168.1.1. Terus banner MOTD-nya unauthorized udah ada, konfigurasi yang tadi. Terus console zero-nya passwordnya Cisco login tuh. Nah, itu udah selesai untuk langkah S1. Oh, sebentar. Mohon maaf lupa, ada lagi. Itu show version. Kalau buat show version ini, dia fungsinya buat nampilin informasi tentang perangkat sama termasuk sistem operasinya lah. Kayak jenis perangkat, uptime, sama info perangkat kelasnya juga. Nih, itu kan ada semua tuh conversion ID, power supply, binol, dan semuanya lah. Tuh. Lalu selanjutnya itu masuk ke show IP internet, show IP interface brief. Nah, kalau buat yang ini kita buat nampilin ringkasan status dan alamat IP dari semua antarmuka pada perangkat. Apakah antarmuka di perangkatnya itu tersebut itu aktif atau tidak. Nah, ini kan ada up down ini kan. Kita enter dulu sampai habis. Nah, kita melihatnya dari tabel yang I nih. Untuk S1 sama S1 protokolnya ini nih. Nah, yang pertama V00. Nah, V00 ini nih, fast internet 01 itu harusnya statusnya up. Ini up udah sesuai. Terus selanjutnya yang V06 itu up tuh udah up juga, udah aktif. Terus untuk 018-nya down. Tuh betul 018 down dan VLAN 1-nya itu up. Tuh up tuh. Udah, selanjutnya kita masuk lagi. Ini udah cukup dulu untuk S1. Selanjutnya kita lakuin langkah hal yang sama di S2-nya. Nah, langkah S2-nya sama kayak dari langkah pertama, itu kita enable dulu untuk masuk ke fungsi exec modenya, privilege exec mode, to enable. Kalau udah langsung masuk ke configure terminal untuk kita bisa masuk ke konfigurasi terminalnya.
sama. Untuk switch selanjutnya itu kita ubah nama hostname-nya jadi S2. Nah, untuk itu lanjut ke no IP domain lookup buat yang di ns tadi juga. Kalau udah, langsung masuk ke enable secret class buat ngatur password tadi yang itu tadi ke kelas. Untuk sininya masuk lagi ke line con 0, lalu langsung style passwordnya ke Cisco, login terus exit. Nah, langkah selanjutnya masukin interface VLAN lagi, interface VLAN 1. Untuk IP address-nya ini dia pakai 192.168.1.2. Terus untuk subnetnya sama. Nih, untuk teman-teman itu ngeliatnya yang ini nih. Nah, dia yang S2-nya VLAN 1-nya itu 1.2, makanya di sini 1.2 tidak sesuai, harus disamakan juga lah sama di tabel-tabelnya itu. Mana lagi tadi? Nah, kalau udah langsung enter aja, masukin terus no shut buat mengatur unshutdown ketika ininya iniin. Kalau udah, kita exit lagi dari config nya, langsung masuk ke user config lagi, kita style banner MOTD-nya atau message of the day. Masukin lagi untuk ininya. Aduh, astagfirullahaladzim. Mohon maaf, kayaknya ininya nggak ada ya. Apa? Video capture 3-nya itu S2. Mohon maaf, saya lupa nge-style-nya. Nih, teman-teman bisa lihat ini aja. Saya ini lagi. Saya liatin satu-satu lagi. Dari awal untuk S2. Ini saya udah ngelakuin S2-nya. Mohon maaf, tadi saya lupa nyetel lagi buat recordannya. Nah, S2 itu yang pertama sama aja pakai enable untuk masuk ke apa sih? Buat masuk ke apa sih, privilege exit mode. Terus selanjutnya itu ada configure terminal yang buat saya itu masuk ke global configuration mode agar saya bisa masukin konfigurasi perangkat lah. Nah, untuk hostname S2 itu hostname S2 itu digunakan untuk mengubah nama perangkat switch tadi menjadi S2. Lalu yang untuk no IP domain lookup itu untuk nonaktifin pencarian DNS otomatis saat kita salah ketik. Lalu untuk yang enable secret class itu ngatur kata sandi privilege exec tadi yang enable. Untuk line con 0-nya itu masuk ke line console untuk ngatur akses itu jadi dari konsol. Nah, untuk yang password Cisco itu dia ngatur kata sandi konsol menjadi Cisco. Lalu yang login kita mengaktifkan permintaan login dan kata sandi pada koneksi konsol. Untuk yang exit kita langsung keluar. Nah, untuk interface VLAN 1 IP address-nya itu cuman berubah dari 1.1 ke 1.2, untuk yang lainnya sama. Itu bisa dilihat yang saya tunjukin tadi yang table. Lalu untuk no shut itu buat ngatur antar mukanya itu unshutdown agar dapat digunakan. Nah, untuk yang banner MTD sama kita masukin message of the day-nya. No shut exit banner MTD. Lanjut ya teman-teman, ke langkah selanjutnya itu masukin aja pesannya. Strictly prohibited and prosecute to the full extent of the law. Nah, lalu exit dari config-nya terus masuk ke copy running config to startup config. Untuk ini langsung enter aja.
Untuk teman-teman yang lupa dari penjelasan satu tadi, kalau buat copy running config ini dia untuk nyimpan konfigurasi aktif dari running config ke dalam file konfigurasi awal, yaitu setup config, agar dia tuh tetap tersimpan kalau perangkatnya itu kita restart. Selanjutnya masuk lagi ke show running config. Ini buat ngelihat. Nah, kalau ini buat ngelihat konfigurasi yang saat ini kita terapkan pada perangkat, kayak antarmuka, kata sandi, dan konfigurasi lainnya lah. Ini di enter-enter aja. Tuh, samakan interface 001 sampai ke flash internet 024 sama gigabit internetnya. Tuh, untuk interface VLAN-nya, IP address-nya udah 1.1, terus banner MOTD-nya juga udah ada, method of the day-nya, terus line code 0-nya, password Cisco, dan login, udah semua tuh. Sama kan kayak yang satu tadi. Jadi sebenarnya untuk perintah-perintahnya itu sama. Nah, selanjutnya masuk ke selanjutnya itu dia show version. Ini buat ngelihat version dari nih, itu buat ngelihat informasi tentang perangkat kita lah, kayak sistem operasinya, jenis perangkat, uptime, sama dan lain-lainnya lah. Tuh udah ada semua kan. Tuh kayak model number, motherboard version number, pokoknya kayak gitulah. Lalu selanjutnya itu ada yang terakhir, show IP interface brief. Show IP interface brief. Ini buat ngelihat apa aja yang aktif gitu, tentang kayak statusnya, alamat IP dari semua antar perangkat lah, apakah antar muka itu aktif atau tidak. Ini sama, kita lihat lagi yang ini, tabel I apa sih? Ini nih. Kalau udah, kita enter dulu sampai habis tuh. Nih, yang pertama itu up V00-nya S12-nya up tuh. S21 up nih. Ada kan up, terus V06-nya itu down, V06 down. Untuk V018-nya dia up, itu up aktif. Untuk VLAN 1-nya dia up, tuh udah up. Udah, kalau nih udah selesai lagi buat CLI 2-nya. Nah, selanjutnya kita ping dari PC ke S1 PCA ke S1 S2 dan PCB, untuk terus ping dari PCB ke S1 dan S2. PCB, terus kita masuk ke desktop, masuk ke bentar, saya setel ke recordannya dulu ya. Oh, nggak bisa ya, sabar. Oh, ininya belum saya buka, bentar ya, sabar. Tuh, Windows Capture 3 PCA, tuh udah kelihatan ya. Nah, selanjutnya itu Cara sama aja. Switch 2 itu udah modul. Nah, gitu. Mana ya tadi? Nah, karena kita S1-nya. kita itu pakai di PCI ini kita pakai command prompt. Untuk cara ngepingnya sendiri, kita langsung aja ping. Kita lihat dulu password ini ya. Password IP addressnya.
IP terusnya tadi. Nah nih 19.6.181.10 kayak gitu-gitu. Hubungin dia tahu. Aduh, nya Itu kita tinggal ngetik ping. Ini dari PCI kan, berarti dia pertama kita ke PCB dulu kan. Ping PCB 192, ketik IP-nya ya. Ketik 1.10. Tuh, itu udah pingin tuh, reply 3 kali tuh. Lalu selanjutnya kita coba ke S1. Nah, untuk teman-teman kenapa dia kalau ke switch dia agak lama itu karena kalau ke switch itu dia harus mencari datanya dulu, beda sama PC. Kalau di PC dia langsung ping gitu 3 3. Ini kan dari request timeout tuh 3 kali cuman reply, terus yang pertama request timeout itu karena yang pertama itu dia cari datanya dulu untuk IP-nya itu. Sama juga ke yang ini untuk pertama kali aja, sama juga kayak yang ke PC, yang ke switch 2-nya. Ini kita coba juga 192.168.1.2. Tuh kan pingin 192.168.1.2, dia bakal request timeout dulu. Nah, tapi kalau kita ngeping lagi ke switch 1 maupun switch 2, itu nggak bakal lagi dia request timeout karena dia udah ke save datanya, ke data IP-nya itu. Nih 192.168.1.1. Tuh, dia langsung reply kan jadinya. 4 kali kan, beda sama yang tadi, dia ada request timeoutnya 1 kali atau RTO-nya 1 kali. Kalau kita udah ngeping lagi, dia nggak bakal lagi ada timeoutnya karena dia udah selesai mencari datanya tadi lah. Lalu untuk yang kesesuaiannya kita coba juga lagi 192.168.1.2. Tuh, dia juga bakal langsung reply karena dia udah nge-save datanya dari ping pertama kita tadi yang ada RTO-nya nih. Kan ini RTO semua kan ke switch 2 sama switch satunya. Jadi untuk pertama kita ngeping doang. Lalu selanjutnya kita coba yang PCB. Saya atur lagi buat record OBS-nya. Nah, untuk selanjutnya itu mana lagi PCB tadi lagi. Nah, udah kelihatan kan buat yang eh apa sih PCB-nya, sama untuk PCB-nya kita masuk ke command prompt. Kita langsung ping aja dari PCB ke PCA terlebih dahulu. 192.168.1.10. Ini kita komennya dari PCB ke PCA. Dia nggak bakal RTO juga, dia karena dari PC tadi kan. Kalau dari PC dia udah ke save datanya dari PC ke PC. Nah, kalau buat ke switch dia bakal RTO lagi pertamanya karena dia harus cari datanya terlebih dahulu. Nih ke switch 1 nih, dia bakal RTO dulu nih pertamanya. Tuh kan request timeout kan, terus baru dia nge-reply ke ngeping ke 192.168.1.1 tadi. Nah, lalu untuk yang ke switch 2 nya juga karena dia pertama kali itu tetap harus cari data dulu ke switch-nya, harus nyari infonya lah. Dia bakal RTO lagi. Tuh RTO kan. Terus kita bakal coba ping kedua kita untuk ke masing-masing switch. Dia nggak bakal RTO lagi karena udah kecari lah datanya. Itu kan langsung reply kan dia. Nih, ini kan tadi RTO sama kayak yang kita dari PCA. Ini juga RTO. Tuh, yang ini enggak kan, nggak ada RTO lagi kan di empat-empatnya. Kita coba ke yang itu juga, ke switch 2. Tuh kan langsung reply kan, nggak beda kayak yang request tamat ini. Dia langsung masuk ke reply ini. Tuh, udah. Berarti kita udah berhasil dan juga buat yang CLI-nya tadi kan juga udah up, udah kita cek up, down, down. Jadi untuk langkah-langkahnya udah selesai buat tugas akhir yang kali ini. Yang terakhir kita ada pertanyaan, question. Yang pertama, why some fast Ethernet ports on the switch are up and others are down? Nah, itu mengapa
dia beberapa pos fast Ethernet di switch ini aktif dan yang lainnya itu tidak aktif. Nah, untuk jawaban dari saya, itu kenapa dia bisa aktif dan tidak aktif? Karena itu ada beberapa alasan, beberapa pos Ethernet itu. Salah satunya itu adalah kabel yang tidak terhubung. Terus karena port hanya aktif, portnya itu bakal portnya itu bakal aktif jika kabel jaringan itu terpasang dengan baik. Jadi untuk kabel-kabel itu juga harus dicerna dengan baik. Apakah kabel ini benar untuk ke yang ini atau kabel yang ini salah untuk port yang ini. Terus selain itu port itu bisa kita nonaktifin secara manual oleh administrator atau mungkin ada masalah perangkat keras lah yang dapat mengakibatkan port tertentu itu tidak berfungsi. Selanjutnya itu pertanyaan kedua, itu what could prevent a ping from being stand between the PC? Nah, apa yang bisa mencegah ping dikirim antar PC? Nah, untuk ping antar PC tadi, itu bisa terhambat oleh beberapa faktor. Yang pertama, alamat IP yang salah dapat menyebabkan ping gagal. Itu faktor pertama, karena perangkat itu tidak dapat tujuan yang benar, tidak bisa ketemu lah tujuan yang benarnya. Selain itu, medianya terputus atau kabel jaringan tadi tidak terhubung lah antar yang akan menghalangi komunikasi antara perangkatnya. Beda kalau dari ping PC ke switch tadi. Kalau PC ke switch dia kenapa RTO pertama, kenapa lama? Itu dia gara-gara dia harus nyari tujuannya ini kemana dulu untuk pingnya. Dia nggak langsung ketemu lah pingnya. Jadi dia harus apa sih mencari info dulu pingnya berapa, baru dia bisa ketemu pingnya bisa ngeping. Beda kalau yang antar PC ini. Kalau yang antar PC ini, PC-nya itu udah saling save info lah, udah tinggal ngeping karena tujuannya itu udah ketemu duluan. Tapi kenapa bisa gagal itu tadi yang pertama eh, dia tuh medianya terputus atau kabelnya terputus yang kayak strike cloud tadi itu terputus jadi dia tidak bisa berkomunikasi dan tidak terhubung ke jaringan juga yang bisa menghalangi komunikasi antara perangkat PC tadi. Nah, untuk itu sekian dari saya. Eh, Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.